Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPMI Talk hadir untuk mengungkapkan dan memperbincangkan seputar pendidikan dan kehidupan mahasiswa di Arab Saudi, khususnya di kota Riyadh, yang mungkin teman-teman akan sulit menemukannya di tempat lain, kecuali di channel ini. Ahlan nih, Pak Ketua PPMI Arab Saudi. Ini baru pertama kali ya ke markas PPMI Riyadh. Kalau kesini sebenarnya udah beberapa kali sih. Masya Allah. Dan alhamdulillah kita baru saja menyelesaikan muscap ya, musyawarah cabang. Iya, PPMI alhamdulillah PPMI Riyadh sudah melaksanakan muscap. Muscap online. Iya, muscap online. Setelah muscap PPMI Riyadh, berikutnya muscap cabang yang berikutnya apa? Sebenarnya kalau masalah muscap itu kan memang ketika di akhir semester sudah waktunya muscap gitu setiap PPMI cabang. Tapi karena kita lagi menghadapi kendala kondisi yang seperti ini, jadi beberapa PPMI itu belum ada yang mengadakan muscap, dan PPMI Riyadh baru PPMI yang pertama, PPMI cabang yang pertama melakukan muscap secara online. Masya Allah. Ya, Berarti belum ada agenda, belum ada kabar dari cabang yang lain ya? belum ada kabar dari cabang yang lain. Kalaupun ada kabar, kemungkinan mereka akan mengadakan muscap itu, musyawarah cabang atau pemilihan ketua cabang yang baru itu setelah liburan katanya. Begitu. Setelah liburan. Jadi mereka berharap wabah sudah selesai, terus mereka bisa kumpul-kumpul lagi, baru mengadakan muscap. Tapi kabar teman-teman di kota-kota yang lain aman ya selama masa corona ini? Iya, alhamdulillah sejauh ini kita terus berkomunikasi dengan teman-teman yang dari berbagai macam universitas, berbagai macam kota. Alhamdulillah kabar mereka semua sampai saat ini masih dalam kondisi yang baik, sehat dan aman, insya Allah. Lalu gimana kebutuhan sembako atau apa sebagainya? Iya, memang kan di kondisi yang seperti ini sulit ya buat teman-teman, terutama dalam masalah kayak kebutuhan pokok segala macamnya. Tapi alhamdulillah kemarin beberapa waktu yang lalu kita mendapatkan bantuan dari pihak KBRI, dari Atikbud. Itu berupa bantuan kebutuhan pokok dan beberapa teman-teman juga. Tapi kebutuhan pokok itu ada klasifikasi tertentu gitu. Jadi ada kategori tertentu. Semua mahasiswa bisa dapat ya? Betul, karena kan memang mungkin dengan budgetnya tidak terlalu banyak, sementara jumlah mahasiswa di sini kan sampai 1.000 lebih. Jadi mau nggak mau kita klasifikasi. Akhirnya yang mendapatkan itu adalah mereka yang pertama yang berkeluarga dan tinggal di luar, di luar asrama. Kemudian yang kedua yang beasiswanya itu bermasalah atau mungkin telat segala macam. Itu dalam soal administratif ya. Iya, dan alhamdulillah kemarin setelah kita mendata dari berbagai macam kampus, didapatlah sekitar 140-an mahasiswa yang mendapat bantuan dari Atikbud KBRI Riyadh. Ini semua sudah dapat ya, sudah dipastikan bahwa mereka sudah yang sudah menerima itu masih sekitar 100-an. 40-annya belum. Jadi semoga teman-teman yang belum merasa berhak untuk mendapatkan bisa segera mendapatkan juga, insya Allah. Kira-kira ini berapa lama lagi nih kepengurusan PPM di PPMI Arab Saudi? Untuk PPMI sendiri itu kan memang dari tahun berapa ya? Dari tahun 1980-an. Itu memang tiap kepengurusan itu 2 tahun. Satu periode itu 2 tahun. 2 tahun ya. Dan ketika saya jadi ketua PPMI itu tahun 2019. Berarti udah jalan 1 tahun ya. Masih ada sisa 1 tahun. Periode 1 tahun lagi. Insya Allah tahun depan 2021 bulan Maret selesai. Ya, insya Allah ya. Iya, insya Allah. Alhamdulillah. Gimana nih pengalaman selama jadi ketua PPMI Arab Saudi? Apa perbedaan dengan organisasi-organisasi sebelumnya? Apa ya? Kalau untuk pengalaman di PPMI Saudi ini banyak banget gitu ya. Dan memang kan saya sendiri sebenarnya bukan tipe orang yang suka banyak bergaul dengan orang. Maksudnya dekat dengan ini, dekat dengan itu. Cuman karena sekarang posisinya jadi ketua, jadi mau nggak mau kita harus berusaha untuk banyak berkomunikasi gitu dengan orang, termasuk dengan KBRI, dengan KJRI, juga dengan teman-teman mahasiswa dari berbagai kampus yang lain. Alhamdulillahnya yang pertama banyak banget sih sebenarnya kalau untuk pengalaman-pengalaman itu. Contohnya kayak untuk teman-teman sendiri otomatis kita jadi dapat banyak teman karena kan kita kenal seenggaknya 1 orang perwakilan dari masing-masing kampus kan. Betul. Terus kemudian kita juga kenal dengan orang-orang KBRI, KJRI. Terus kita juga terupgrade skill organisasinya, cara memimpinnya, leadership kita juga terupgrade, alhamdulillah. Alhamdulillah, berarti memang sangat penting ya sebenarnya mahasiswa di luar negeri untuk aktif
turut aktif terlibat di PPMI. Betul. Itu perlu banget. Karena memang kan kebanyakan orang kan hanya berpikir organisasi itu aja ketika kita kuliah di Indonesia gitu. Ya. Jarang orang yang berpikir kuliah di luar negeri itu bisa berorganisasi, tapi ternyata kita juga bisa mengembangkan skill organisasi kita Kalau walaupun kita. Ridho sendiri memang di Indonesia sudah aktif di organisasi juga sebelumnya atau Dulu nanti ketika, di sini? Iya, dulu ketika sekolah itu sebenarnya saya sendiri nggak terlalu aktif di OSIS, bahkan nggak ikut ke pengurusan OSIS. Cuman karena gabung di Rohis, beberapa kali ikut kepanitiaan di Rohis itu SMA, ya alhamdulillah sedikit tahu. Iya, berarti yang memang menjadi pengurus aktif ya baru di setelah kuliah S1-nya. Iya, betul. Masya Allah. Sebenarnya kalau jadi sambil kuliah kemudian aktif di organisasi bahkan dapat amanah, sebenarnya menurut Ridho susah nggak sih, maksudnya sambil kuliah sambil aktif juga di organisasi? Tergantung orang ya. Beberapa orang ada yang menganggap mudah-mudah aja bagi mereka mengatur ibaratnya job desk lah, jadi pembagian tugasnya itu gampang diatur sama mereka. Tapi ada beberapa orang juga yang sulit. Tapi bagi saya pribadi, alhamdulillah saya membagi waktu gitu antara mengerjakan tugas-tugas organisasi dengan tugas-tugas kuliah. Jadi contohnya kayak hari weekdays, kayak hari-hari kuliah itu dari hari Ahad sampai hari Kamis, mungkin lebih banyak fokus mengerjakan tugas-tugas kuliah gitu. Tapi ketika hari libur, hari Jumat, hari Sabtu, itu fokus mengerjakan tugas-tugas organisasi. Kalau ada yang nanya lebih penting mana, organisasi atau kuliah, apa jawaban Ridho? Kalau masalah penting-pentingan, jelas yang pertama penting kuliah. Itu kan karena bagaimanapun tujuan kita kesini ke luar negeri, khusus ke Arab Saudi ya emang untuk belajar gitu. Sementara organisasi hanya sebagai sampingan kita untuk mengupgrade skill kita di luar akademik kita. Berarti tetap skala prioritas utama ya tetap pendidikan ya. Tetap pendidikan, karena kan memang alokasi waktunya kan tadi dari hari 5 hari kan, dari total 7 hari. Artinya jelas lah kalau misalnya tiba-tiba bertabrakan antara jadwal kuliah yang mendesak dengan jadwal organisasi, yang mana yang harus dikorbanin gitu, sudah jelas ya? Iya, jelas ya. Jadi kalau misalnya ada tugas misalnya, dan ada tugas kuliah, ada tugas organisasi, yang mana nih harus didahulukan? Kuliah dulu. Pasti kuliah. Cuman alhamdulillah kita kan sistemnya saling backup gitu. Jadi ketika saya tidak bisa mengerjakan tugas ini di organisasi, saya minta tolong wakil saya contohnya untuk mengerjakan atau menghandle itu. Ya, pendelegasian lah ya. Iya, betul. Masya Allah. Bagaimana nih? Boleh nggak saya nanya tentang IPK-nya? Gimana? Berpengaruh nggak ke pencapaian IPK-nya? Kalau IPK sih ya cukup berpengaruh sih, cukup berpengaruh. Ya, tapi alhamdulillah masih terbilang bagus. Masih lumayan lah ya. Iya. Cukup lah. Cukup insya Allah. Insya Allah. Apa pendapat Ridho tentang sebenarnya bahwa yang mana lebih penting nih, IPK tinggi atau pengalaman organisasi? Maksudnya untuk di masa depan berkiprah di luar, terkadang kan kalau aktivis itu kadang biasanya ada yang memang juga bisa menyeimbangkan antara akademiknya bagus, kemudian organisasinya bagus, tapi kadang juga ada agak sulit kan. Betul. Tapi sebenarnya menurut Ridho sendiri yang lebih penting mana, IPK tinggi atau pengalaman organisasi yang banyak? Kalau misalnya harus memilih salah satu. Oh gitu. Sebenarnya sih itu tergantung tujuan orang masing-masing gitu. Jadi ada orang yang pengen fokus di bidang akademik, contohnya pengen jadi dosen segala macam, itu jelas IPK harus diutamakan gitu. Sementara ada tipe orang yang pengen nanti selesai lulus kuliah, saya pengennya aktifnya di organisasi kayak organisasi internasional segala macamnya, itu jelas pengalaman organisasinya yang diprioritaskan gitu. Ya. Kalau Ridho sendiri nanti berarti mau fokusnya kemana nih ke depannya rencananya? Kalau saya sendiri sih selama S1 memang sudah punya tujuan dari awal. S1 kita fokus di organisasi dulu. Kita kuasain lah segala macam pengalaman di organisasi. Cuma nanti ketika insya Allah mudah-mudahan bisa lanjut ke S2, itu kita fokus di akademik. Insya Allah. Berarti Ridho ini rencana mau berkiprah di kegiatan-kegiatan internasional lah ya? Maksudnya berkontribusi untuk jika ada kesempatan lembaga-lembaga internasional gitu ya. Insya Allah. Tapi memang sebenarnya karena PPMI Arab Saudi itu kan bagian dari PPI dunia juga kan. Betul. Sebenarnya bagaimana sih peran atau
apa kontribusi PPMI Arab Saudi di PPI dunia gitu loh, atau gimana hubungan antara PPI dunia dan PPMI Arab Saudi? Ya, alhamdulillah kita sendiri PPMI Arab Saudi itu selalu menjalin komunikasi dengan baik ya dengan PPI dunia. Dimana kan PPI dunia itu kan ada banyak negara, ada 57 negara gitu. Salah satunya PPMI Arab Saudi. Dan PPMI Arab Saudi ini dari dulu selalu dipandang sebagai pusatnya ilmu, pusatnya tempat untuk meraih ataupun mendapatkan ilmu agama gitu. Jadi memang cukup dipandang PPMI Arab Saudi, khususnya ataupun PPI di negara Timur Tengah lainnya. Jadi memang kontribusi terbesar kita untuk PPI dunia adalah ya kita sebagai dai ya yang menyebarkan ini aja, berdakwah kepada teman-teman. Makanya ketika ada momen-momen khususnya momen Ramadan seperti ini kita aktif di situ untuk kayak semacam membuat video-video kultum segala macamnya sebagai menyiarkan dakwah kita kepada mereka. Ya, terakhir mungkin ada tips-tips berdakwah mungkin karena sudah pengalaman bergaul dengan teman-teman PPI lain kan, bagaimana berdakwah di komunitas yang heterogen gitu, berbeda-beda latar belakang gitu. Mungkin ada tips singkat gitu. Tips apa ya? Lebih kini aja sih untuk teman-teman yang memang kan sementara ini kita baru belajar gitu. Sementara untuk dalam hal menyampaikan itu kita belum fokus di situ. Ya makanya kita pelan-pelan mulai dari sekarang kita mulai berlatih aja sih bagaimana cara menyampaikan yang baik dan benar gitu. Terutama ketika medan dakwah ataupun orang-orang target dakwah kita itu kan heterogen tadi ya. Jadi kita harus selain mengetahui ataupun kita mengetahui bagaimana cara kita menyampaikan, kita juga harus mengetahui orang-orang yang akan kita sampaikan itu seperti apa.